Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim pertama, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu strategi ekonomi biru. Nah, strategi ekonomi biru merupakan pembangunan nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi kemaritiman yang dimiliki oleh suatu negara yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Tidak hanya dalam bidang laut tentunya, melainkan dari bidang pariwisata, transportasi, dan pertambangan. Nah, secara langsung dari nilai ekonomi biru tersebut bisa diprediksi di Indonesia hingga tahun 2030 keuntungannya sebesar 30 miliar USD. Tentunya keuntungan tersebut didapat dari berbagai sektor seperti sektor pangan, sektor energi, mineral, dan sebagainya termasuk pariwisata dan transportasi. Dengan keuntungan sebesar itu, kenapa pemerintah tidak ingin memakai strategi ekonomi biru? Faktanya dengan potensi Indonesia dalam kemaritimannya tidak mencerminkan kondisi sosial dari masyarakat pesisir. Dari situ saja sudah terlihat bahwa kurangnya maksimal dalam tentunya banyak juga hambatan yang ingin dilakukan pemerintah dalam melaksanakan ekonomi biru. Saya akan bahas dari bidang kelautannya. Karena kondisi sosial ekonomi para masyarakat pesisir yang kurang. Nah, yang hanya mereka tahu ini cuman pekerjaan nelayan. Tentunya mereka bingung ingin mendapatkan mata pencaharian mereka dari mana lagi selain dari nelayan. Tapi walaupun pekerjaan mereka sebagai nelayan, mereka kurang pengetahuan dalam pekerjaan mereka sendiri. Kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan kurang maksimal. Seperti kurangnya mereka tahu dalam peningkatan produk mereka, sehingga mereka tidak bisa menjamin dalam produk-produk ikan mereka ini merupakan produk dengan kualitas yang baik. Jadi mereka cuman asal nyari aja gitu, dan juga mereka tidak mengerti ekspor dan impor, sehingga dari hasil tangkapan mereka bingung untuk memasarkannya. Dan juga karena tekanan ekonomi mereka yang kurang, sehingga mereka mengabaikan aspek ekologi, yang dimana aspek ekologi ini termasuk dalam tujuan untuk melakukan strategi biru, yaitu dengan cara mereka memakai sarana prasarana penangkapan ikan seperti bom, pokat harimau, yang mana mereka cenderung malah merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. Dan juga minimnya peralatan mereka karena kondisi ekonomi mereka yang kurang, sehingga pendapatan mereka untuk mencari ikan sangat sedikit, karena mereka kalah saing dengan perusahaan-perusahaan penangkapan ikan yang sudah besar dengan teknologi yang canggih. Dan juga akhirnya malahan yang tadinya mereka dengan pekerjaan utama sebagai nelayan, akhirnya mereka memilih menjadi buruh-buruh ikan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga ekonomi mereka sangat kurang. Dan juga kurangnya infrastruktur pemerintah yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan dan aspek pengolahan dan juga pemasaran. Nah, solusinya agar bisa memperbaiki atau melewati tantangan-tantangan tadi, pemerintah harus memiliki atau memperhatikan infrastruktur mereka. Mereka harus memberi perhatian lebih terhadap infrastruktur mereka untuk yang mendukung efisiensi dalam kegiatan maritim di Indonesia, seperti pelabuhan. Tentunya tidak hanya di kota saja, yang kita tahu kan pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang bagus tuh hanya di kota-kotanya, yang di pelosoknya sangat kurang. Tentunya pemerintah harus memberi perhatian lebih di pelabuhan-pelabuhan pelosok. Dan juga aspek pengolahan, pemerintah harus bisa mengolah hasil-hasil dari tangkapan nelayan, diolah dengan baik sehingga menghasilkan kualitas yang baik dan memiliki daya jual yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan ekonomi pemerintah. Dan juga pemasarannya tidak hanya dipasarkan di lokal. Tentunya pemerintah harus mencoba mengekspor ke luar, sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dan juga meningkatkan edukasi atau memberikan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat untuk mereka paham seberapa besar potensi mereka sebagai nelayan, dan juga mereka harus paham hasil-hasil yang mereka tangkap dan juga produk-produk mereka, agar mereka bisa meningkatkan kualitas produk mereka sehingga memiliki daya jual yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.